Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri karena kita satu politik pengaman Indonesia, jurusan ilmu pemasyarakatan. Nama Salim Insanul Mutakin, STD 5668, Prodi Teknik Pemasyarakatan kelas 2. Baik, di sini saya membuat video presentasi terkait dengan laporan akhir kegiatan orientasi lapangan pada Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Yogyakarta, Balai Pemasyarakatan kelas 1 Yogyakarta, dan Rumah Tahanan Negara kelas 2B Bantul. Baik, mengapa sih perlunya adanya orientasi lapangan? Jadi, orientasi lapangan ini sangat diperlukan karena kan orientasi lapangan ini merupakan bagian integral dalam proses pendidikan dan pelatihan di bidang pemasyarakatan. Kegiatan ini dirancang untuk memberikan pengalaman langsung kepada saya sendiri atau seorang taruna agar tidak hanya memahami teori, tetapi juga mampu mengaplikasikan ilmu tersebut di lingkungan kerja nyata. Dalam konteks pemasyarakatan, orientasi lapangan sendiri menjadi sarana penting untuk mengenali sistem, mekanisme, serta dinamika sosial yang terjadi di lembaga pemasyarakatan, balai pemasyarakatan, ataupun rumah sana. Dengan melalui orientasi lapangan ini, saya sendiri atau taruna dapat mengamati secara langsung bagaimana tugas-tugas pemasyarakatan dijalankan, seperti seperti halnya pembinaan narapidana, pengawasan, keamanan, dan proses reintegrasi sosial. Namun, tidak hanya menambah wawasan teknik, kegiatan orientasi lapangan ini juga menanamkan nilai-nilai etis dan kemanusiaan seperti empati, keadilan, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Adapun tujuan penulisan dari laporan akhir orientasi lapangan ini yaitu mendeskripsikan bagaimana kegiatan orientasi lapangan secara terstruktur terhadap tahapan pelaksanaan pihak-pihak yang terlibat ataupun materi yang diperoleh. Adapun memahami sistem dan mekanisme kerja di lembaga pemasyarakatan, mengidentifikasi tantangan, hambatan, dan potensi perkembangan dalam pelaksanaan pemasyarakatan dari aspek kelembagaan, kebijakan, serta pendekatan pembinaan dan reintegrasi sosial. Adapun menghubungkan teori dengan praktik di lapangan untuk memperkuat pemahaman di lingkungan kerja nyata. Adapun juga memberikan saran dan masukan konstruktif untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan praktik pemasyarakatan baik dalam konteks pendidikan ataupun dalam konteks kebijakan. Selanjutnya, manfaat dari penulisan dari laporan orientasi lapangan ini tujuannya yaitu bagi lembaga pendidikan sendiri, laporan ini menjadi alat evaluasi untuk meningkatkan kualitas program praktik lapangan berbasis pengalaman. Adapun juga manfaat bagi lembaga pemasyarakatan, yaitu diharapkan dapat memberikan saran konstruktif untuk perancangan strategi pembinaan dan layanan bagi warga binaan. Adapun juga manfaat bagi saya sendiri selaku sebagai penulis, yaitu saya sendiri memperoleh pengalaman langsung yang berharga untuk dan membentuk wawasan saya, keterampilan ataupun sikap profesional di bidang pemasyarakatan. Dan juga ada manfaat akademis. Penulisan ini bermanfaat sebagai sumber referensi dan menyebatani teori akademik dengan implementasi sistem pemasyarakatan di lapangan. Selanjutnya, adapun profil-profil singkat dari sejarah. Fokus pertama yang saya tempati kita orientasi yaitu Lapas kelas 2A Yogyakarta, yang dimana sejarah singkatnya yaitu Lapas kelas 2 Yogyakarta ini didirikan sekitar tahun 1917 oleh pemerintah Belanda dengan nama awal JP Nugedus and Wis van Bewering atau disebut dengan penjara dan rumah tahanan. Adapun juga profil singkat dari sejarah Lapas
Kelas 1 Yogyakarta, yang dimana Bapas kelas 1 Yogyakarta ini dimulai pada 1 April 1970 sebagai salah satu dari 6 kantor Balai Bimbingan Kemasyarakatan dan Pementasan Anak atau disebut dengan Balai Bispa yang dibentuk berdasarkan SK Menteri Kehakiman RI tanggal 8 Mei 1970. Dan akhirnya eh, Bapas sendiri atau BISPA berganti nama menjadi Balai Pemasyarakatan pada tahun 1997 sebagai UPT di bawah Dirjen 4 Pemasyarakatan Kemenkumham. Selanjutnya, adapun sejarah singkat dari Rutan kelas 2B Bantul, yang dimana Rutan kelas 2 Bantul ini secara resmi diresmikan pada tanggal 18 Februari 1987. Pelaksanaan fungsi dan tujuannya mengacu pada Keputusan Menteri Kehakiman RI nomor M4 IR 07T03 tahun 1985 mengenai organisasi dan tata kerja Rutan. Selanjutnya, adapun juga struktur organisasi dengan struktur organisasi yang ada di lapas seperti lapas Suragunan, lapas Bapas kelas 1 Yogyakarta, dan rutan kelas 2B Bantul yang dimana saya bisa mengetahui fungsi-fungsi dari setiap bidang di struktur organisasi tersebut. Seperti kepegawaian yang bertugas mengajukan promosi jabatan, mengusulkan pegawai untuk mengikuti ujian dinas ataupun hal lainnya. Adapun juga fungsi keuangan, menyusun dan membuat daftar gaji, melakukan pembayaran gaji pegawai, ataupun menyusun kurs gaji. Selanjutnya, eh, selain itu, ada struktur organisasi di Bapas yang dimana wilayah kerja operasional Bapas Pemasyarakatan ini eh, terdiri dari satu kota madya yang dimana yaitu kota madya Yogyakarta dan dua kabupaten yaitu Kabupaten Sleman dan Kabupaten Ponorogo. Struktur organisasi yang dipimpin oleh kepala balai dibantu oleh kepala subbagian tata usaha dan dua kepala seksi. Bertujuan memastikan pelaksanaan tugas teknis dan administrasi yang efektif di seluruh area kerja tersebut. Selanjutnya ada struktur organisasi di rumah tahanan kelas 2 Beban Yogyakarta yang dimana ada eh, struktur organisasi satuan pengamanan rutan dan subseksi pelayanan tahanan yang dimana eh, bertugas seperti administrasi keamanan dan data tertib, pelaksanaan penjagaan ataupun perlengkapan keamanan. Ketika pelaksanaan orientasi lapangan juga diberikan jadwal-jadwal dalam pendidikan atau pemahaman-pemahaman yang dimana setiap harinya saya sendiri dijelaskan atau diberikan suatu ilmu dalam apa saja yang ada di lapas, bapas, ataupun rutan. Selanjutnya ada kegiatan-kegiatan yang ada di lapas, rutan, ataupun bapas, yang dimana di lapas sendiri ada pembinaan, pelaksanaan pembinaan kepribadian, seperti membaca Al-Quran, konseling agama Nasrani, yang bertujuan untuk memperbaiki sikap dan perilaku warga binaan. Adapun juga perawatan, pelaksanaan pemeriksaan kesehatan bagi warga binaan yang sedang sakit, dan ada juga tugas kegiatan tugas pengamanan yang dimana tindakan penggeledahan barang bawaan pengunjung untuk untuk mencegah terjadinya barang yang terlarang masuk ke dalam lapas, hutan ataupun bapas. Selanjutnya, adapun juga di kegiatan di lapas seperti penerimaan klien, administrasi ataupun bimbingan klien yang dimana pelaksanaan penerimaan klien ini seperti registrasi terhadap klien dan adapun administrasi sendiri rekap data identitas klien dengan mempelajari dan mengamati cara merekap data registrasi klien. Adapun juga kegiatan bidang tugas di rutan seperti pelayanan, pembinaan, perawatan, dan pengamanan yang tidak jauh berbeda dengan kegiatan-kegiatan di lapas. Dan juga
Yang saya dapat dari orientasi lapangan sendiri, ada saya mendapatkan atau mengetahui bagaimana kebijakan, SOP, peraturan, program UPT bisa berjalan dengan baik, bisa berjalan dengan teratur, dan sesuai dengan SOP. Baik, kesimpulan dari laporan orientasi lapangan yang saya buat tersebut, yaitu kegiatan orientasi lapangan ini memberikan pemahaman nyata kepada saya sendiri atau Taruna mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia, khususnya pelaksanaan tugas pembinaan narapidana dan klien pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan sendiri memiliki peran strategis dalam membina narapidana agar dapat kembali menjadi anggota masyarakat yang produktif melalui berbagai program pembinaan seperti pembinaan kepribadian, kemandirian, dan reintegrasi sosial. Taruna sendiri atau saya sendiri memperoleh pengalaman langsung yang berharga dalam mengamati proses pemasyarakatan ataupun berinteraksi dengan petugas ataupun dengan warga binaan, serta dapat menganalisis tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan pembinaan. Orientasi lapangan ini juga memperkuat pemahaman teoritis saya sendiri, serta meningkatkan kepedulian sosial dan profesionalisme dalam menghadapi realitas di dunia nyata dalam bidang pemasyarakatan. Secara umum, kegiatan ini mendorong terbentuknya sikap kritis, reflektif, dan solutif dalam merespon dinamika pemasyarakatan di lapangan. Selanjutnya, ada pun saran yang saya usulkan atau pendapat saya bagi instansi pemasyarakatan, yaitu meningkatkan program kerja, menghadirkan inovasi, dan melengkapi fasilitas-fasilitas untuk merealisasikan program yang optimal dan bermanfaat. Dan saran saya bagi petugas masyarakat sendiri untuk menjaga integritas dan profesionalisme, mematuhi SOP, serta menerapkan pendekatan humanis dan represif secara seimbang. Dan bagi rekan-rekan saya, Taruna atau peserta orientasi, untuk dapat memanfaatkan orientasi lapangan ini sebagai pembelajaran, mengembangkan integritas dan disiplin, serta jadikan pengalaman praktis sebagai modal inovasi kerja nantinya. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.